Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, kembali lagi bersama saya Isnain Aliman ya. Sekarang saya akan melanjutkan tutorialnya tapi dalam video saja. Dan sekarang saya mulai dari chapter 6 karena masih ada chapter 7, 8, dan 9, 10 yang belum tutorial. Saya harap dalam satu minggu ini setidaknya kita bisa bikin 3 sesi tutorial ya agar kekejar materinya. Nah, saya di sesi tutorial ini sebenarnya tidak akan detail-detail, tapi saya akan membagikan detail-detail konten yang penting, yang bagian mana saja yang biasanya keluar dari bab 6 ini, terutama ya differential analysis fluid flow. Nah, jadi kalau misalnya di buku itu dia bab 6 ya di Munson ini. Kemudian babnya itu ada yang konservasi massa, linear momentum, invisit, dan lain-lain ya. Nah, tapi terutama yang difokuskan di sini itu fluid elemen kinematics, kemudian Navier-Stokes, dan lain-lain. Kalau misalnya yang bagian ini itu nggak keluar ya. Nah, jadi sepertinya saya tidak akan membahas bagian teori dasarnya ya, tapi kita langsung fokuskan ke ininya saja, apa namanya? Fokuskan ke bagaimana cara mengerjakan soalnya dan kira-kira apa saja sih yang sering keluar gitu ya. Nah, oke, jadi ini saya kasih lihat semua isi dari slide-nya. Jadi kalau misalnya mau dilihat tinggal di pause saja ya. Tapi saya tidak akan memberikan slide-nya dan juga saya tidak akan memberikan solusinya. Tapi ya, makanya harus ditonton aja ya. Nah, jadi di sini saya menyediakan 2 bundel soal. Jadi yang pertama itu ini ada 5 soal ya. Dan yang kedua itu ada 5 soal juga. Oke. Nah, jadi ini terkait bab 6 dan juga saya sudah membuat solusinya. Jadi saya akan membahas satu persatu ya soalnya ya, contoh ya. Nah, jadi misalnya dari bab 6 ini dikasih tahu terdapat 3 komponen kecepatan dalam flow field yang diberikan sebagai berikut dalam bentuk U, V, dan W. Jadi ini dalam arah 3 dimensi dan ada U itu yang X, V itu dalam sumbu Y, W itu dalam sumbu Z. Kemudian pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah tentukan volumetric dilatation rate dan bagaimana hasilnya. Nah, jadi ini di buku ada apa itu definisinya dan di slide saya tadi sempat ada. Jadi ini sebenarnya saya mengasumsikan mahasiswa sudah belajar ya. Coba saya mention dulu satu-satu. Jadi setidaknya mahasiswa itu sudah belajar tentang ini acceleration notation ini yang ada dalam sumbu, ini adalah akselerasinya dalam sumbu XYZ ya. Fluid particle kalau di komponen XYZ-nya seperti ini. Kemudian ada juga gradient operator notation yang terutama itu material derivatif ini ya. Yang kalau del itu adalah penjabaran do X, do Y, dan do Z. Kemudian ini masih sama oke. Okay. Nah, kemudian ada Eulerian dan Lagrangian, ini saya harap sudah pada paham. Kemudian, nah ini ada rotational dan irrotational flow, ini tentang vorticity ya. Jadi kalau misalnya del dikali V itu harus sama dengan 0, itu artinya irrotasional. Nah, ini semoga sudah pada bisa ya, udah paham. Kalau misalnya belum paham, dibaca aja dulu ya. Kemudian, ada volumetric dilatation rate. Nah, ini adalah rate of volume change per unit volume is related to the gradient, velocity gradient. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana volumetric dilatation rate-nya, nah ini kalau misalnya ya tinggal del dikali V-nya aja. Jadi kalau misalnya berapakah volumetric dilatation rate, ya artinya ya ini do U per do Z, do V per do Y, dan do W per do Z. Jadi kalau misalnya di soal tadi ini masing-masing diturunkan kemudian dijumlahkan. Terus kalau misalnya hasil kesimpulannya ada sesuatu, ya berarti itu adalah compressible. Kalau hasil dari ini dinyatakan ada sama dengan 0, berarti itu artinya incompressible. Jadi kalau volumetric dilatation rate itu kayak gini ya. Kemudian rate of angular momentum, ini juga jadi tinggal ini aja, do V per do X plus do U per do Y. Jadi gamma dot ini, jadi
ya perlu di notasi-notasinya itu perlu dihafalin ya. Jadi ada gamma dot, kemudian ada del dikali V, ini rate of angular momentum. Jadi kalau misalnya berapakah rate of angular deformation-nya, ya berarti do V per do X ini ditambah do per do Y sama dengan berapa? Nah, itu adalah rate of angular deformation-nya. Nah ini kan soal mirip yang tadi ya. Terus ada lagi, nah kalau conservation of mass, nah ini balik dari yang do U per do X yang tadi itu. Nah di sini kan dinyatakan kalau misalnya steady flow compressible fluids del dikali rho kali V itu akan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya del dikali rho dikali V tidak sama dengan 0, nah itu berarti dia tidak steady state. Terus kalau misalnya incompressible fluid ini, nah ini tadi nih ya, del dikali V-nya itu sama dengan 0. Kemudian ini Cartesian dan koordinat, sepertinya itu nggak usah, terlalu susah. Nah terus kemudian ada stream function ya. Kalau stream function itu dia dinotasikan si garpu ini ya. Nah, si garpu ini biasa disebut dengan psi. Nah, jadi apa ini psi? Jadi ini adalah stream function-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi kan di velocity flow field itu kan ada U, V, dan W ya. Nah, jadi kalau misalnya stream function ini dia hanya di sumbu XY. Jadi misalnya ditanya berapakah si si psi-nya itu ya berarti psi itu adalah U dikali do Y atau V dikali min do X seperti itu. Jadi ini sebenarnya agak dibolak-balik nanti jadinya seperti apa akan dijelasin langsung di soal aja ya biar lebih paham. Jadi ini terkait stream function. Nah ini adalah stream function. Biasanya dikasih tahu. Jadi dikasih tahu ini adalah stream functionnya. Jadi kalau misalnya dikasih stream function, nanti dia akan jadi gambar seperti ini. Dan kemudian misalnya ditanyakan berapa V-nya itu, nah berarti si psi-nya itu akan ini kan misalnya ditanya ini berapa U dan V-nya. Kalau U-nya itu berarti do psi per do Y. Jadi diturunkan terhadap Y, kalau V-nya itu diturunkan terhadap X. Nah, kemudian ditanya nih apakah irrotational flow berarti kan terkait dengan vorticity tadi. Nah, berarti vorticity itu kan kalau di sini itu adalah del dikali V sama dengan 0 adalah irrotasional. Nah, berarti kalau misalnya dikali ya, del dikali V-nya itu, kalau del dikali V itu penjabarannya seperti ini ya, setengah do W per do V min do V per do Z. Nah, karena ini dua dimensi cuman X sama Z aja ya, atau tergantung. Nah, pokoknya tadi cuman dua ya, I sama J misalnya ya, berarti cuman ini aja. Kalau misalnya ini sama dengan 0, berarti dia irrotasional. Kalau misalnya dia tidak 0, berarti rotasional. Jadi kira-kira seperti itu. Nih ujung-ujungnya sih jadi review juga ya udah nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah stream function itu, nah ini ada general equation of motion. Nah ini jadi secara singkatnya adalah jadi kalau misalnya ada suatu partikel dia bergerak, nah bagaimana untuk mendefinisikan gerakan tersebut? Nah itu adalah persamaannya ini. Jadi penjabaran gerakannya itu tuh dibagi menjadi koordinat Cartesian x, y, z ya. Nah jadi kalau misalnya nah ini juga kan tidak hanya fungsi dari kecepatan, tapi di sini ada juga fungsi dari stres dan juga tekanannya. Jadi ini cukup lengkap. Jadi kalau misalnya aplikasinya di mana dari persamaan ini, yang paling sering dipakai itu adalah di CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Nah itu di sini persamaan ini sangat terpakai. Jadi kalau misalnya nanti ada TA atau ada tugas yang terkait dengan CFD, teori dasar itu dari sini. Nah, terus kemudian ada velocity potensial ya. Nah, velocity potensial ini ceritanya mirip dengan yang si psi tadi. Nah, cuman kalau si velocity potensial ini dia tuh anti hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu stream function itu dia ada streamline-nya, ada garis-garis kecepatan. Kalau misalnya velocity potensial itu dia adalah kontur warna di sini. Nah, jadi definisinya juga seperti stream function kayak tadi, misalnya do psi per do X itu sama dengan U. Jadi kalau misalnya tahu dicari U-nya ya berarti harus diintegralin terhadap X gitu ya. Kemudian Navier-Stokes. Nah, Navier-Stokes ini persamaan equation of motion juga, dan ini terutama sering dipakai di CFD. Jadi untuk penjelasan makanya gimana langsung ke ini aja ya, langsung ke materinya.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa ya tentang apa Navier-Stokes, kemudian ada velocity potential, habis itu ada stream function, kemudian ada ini ada conservation of mass ya dari ini apa persamaan kecepatan. Kemudian ada volumetric dilatation rate, rate of angular deformation. Kemudian ada Eulerian dan Lagrangian, dan juga ada, nah ini notasi-notasi kecepatan ya. Kita balik lagi langsung ke sini. Nah, jadi di sini kan ditanya nih apa determine the volumetric dilatation rate and interpret the result. Kemudian determine the expression for the rotation vector, is this an irrotational flow field. Nah, jadi ini langsung kita masuk ke solusi aja ya. Di sini solusinya udah ada. Nah, jadi kalau misalnya volumetric dilatation rate itu yang di slide tadi ya, berarti kan dou per dou x ditambah ya, yang pasti ini equation-nya. Nah, ini equation-nya di slide tadi juga sudah saya masukkan. Nah, berarti ini kan ada U, V, dan W ya. Nah, berarti ya udah tinggal diturunkan aja. Ini kan persamaannya U terhadap X diturunkan, berarti X-nya aja ya. Nah, berarti kan jadi 2X. Kemudian yang V terhadap Y, berarti yang ininya aja nih. Yang Y berarti sisa X dan Z. Ini ya. Dan yang terakhir terhadap Z-nya berarti yang akan diturunin bagian ini aja. Makanya hasilnya jadi min 3X min Z. Ini kan keturunan dari Z kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, sekarang misalnya volumetric dilatation rate ini hasilnya 0 ya. Berarti kalau misalnya sama dengan 0 artinya dia tidak ada perubahan. Jadi maksudnya tidak ada perubahan volume of fluid of element. Jadi kalau misalnya di sini ya, tadi ya, ini bagian volumetric dilatation rate. Oke, kelewat. Ini ya. Nah, terus kalau misalnya hasilnya sama dengan 0 ya berarti dia incompressible kesimpulannya. Terus yang kedua, yang B ini ditanya expression for the rotation vector. Is this an irrotational flow field? Nah, berarti kalau misalnya ditanya tentang rotasi atau tidak itu berarti kita terkait dengan vorticity. Jadi kalau vorticity itu di sini del kali V-nya itu harus sama dengan 0 ya. Nah, di sini itu artinya irrotasional. Nah, sekarang del kali V itu apa? Ya berarti kan ngikutin semuanya ini ya. Nah, berarti ini persamaan yang akan digunakan. Nah, berarti dimasukin aja dulu semua. Berarti kita kan cari ininya ya, si omeganya. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat omega X, omega Z, omega Y, maka akan dapat hasilnya. Jadi yang pertama omega Z dulu. Ini kan persamaan yang dari slide saya tadi. Nah, kemudian masing-masing dari persamaan kecepatannya ini ya diturunkan sesuai yang persamaannya minta ya. Misalnya yang omega Z itu adalah dou V per dou X ya, berarti ini adalah persamaan dou V-nya diturunkan terhadap X ya kan, berarti jadi Y min 2Y dan seterusnya. Jadi cuma dou V per dou X cuma dapat Y aja ya. Dan dilakukan semuanya, kemudian dapat ya semua hasil dari omega Z, omega X, omega Y. Berarti ini dapat. Nah, kemudian ya udah tinggal dijumlahin aja si omeganya ini. Nah, omega itu sama dengan misalnya ini adalah hasilnya. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, artinya dia adalah rotasional. Nah, berapakah besarnya rotasional dari si fluid elemen ini? Ya inilah besarnya. Jadi terhadap I sebesar Y per 2 plus Z, terhadap J 5Z per 2, dan terhadap K itu minus Y per 2. Jadi kira-kira seperti itu cara penggunaannya ya. Terus yang kedua, for a nomor 2 nih ya, flow field is suggested that the velocity components are given by the equation. Jadi ini balik lagi ya. Jadi di persamaannya itu dikasih kecepatan dalam U, V, dan W. Nah, kemudian is this physically possible flow field? Nah, jadi misalnya saya bikin soal nih ya. Jadi saya bikin soal misalnya ini ditambah 2 gitu ya. Saya nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya ini saya tambah 2, ternyata dia salah, invalid, atau dia tidak buka. Nah, kalau misalnya, pokoknya gini, kalau misalnya saya sembarangan ngasal ya, jadi bisa jadi dia adalah possible atau impossible flow field. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Nah, jadi untuk nomor 2 ini, untuk meyakinkan bahwa dia itu
possible flow field itu dia harus mengikuti aturan yang incompressible flow field atau mengikuti conservation of mass. Jadi kalau misalnya di bagian sini, di bagian slide saya itu mana. Ini dari buku ya. Nah, jadi dia itu harus mengikuti conservation of mass. Jadi di sini persamaan yang pentingnya itu yang ini ya. Langsung dimasukin aja itu di sini ya. Nah, ini dia. Do U per do X dan lain-lain itu dimasukin, diturunin dari masing-masing persamaan ini. U-nya kan terhadap X, berarti sisa tinggal ini aja ya. Kalau U terhadap X berarti tinggal 2Y. Kalau misalnya ini do V terhadap Y berarti min X kuadrat. Yang ini juga, yang ini jadi 0. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian tinggal dijumlahin aja sesuai persamaan ini. Kemudian dapat hasilnya. Ternyata min 2Y min X kuadrat itu dia tidak sama dengan 0. Nah, itu artinya langsung kesimpulan saja. Jadi, hasilnya adalah impossible flow field, atau di sini this is not a physically possible flow field. Nah, jadi ini beberapa contoh yang sering ditanyakan ya dari bab 6 ya. Nah, kemudian ini ya, yang nomor 3 itu misalnya saya dikasih tahu stream function 4x kuadrat min 4y. Apakah Bernoulli equation bisa diaplikasikan pada si stream function ini? Nah, jadi kalau misalnya kayak begini, berarti kita lihat dulu syarat Bernoulli equation itu apa. Kan kalau misalnya di bab awal itu kan banyak tuh asumsinya ada 4 kalau nggak salah. Jadi dalam streamline yang sama, habis itu incompressible, habis itu non-Newtonian fluid, sama apa lagi ya? Aku jadi lupa ya. Ya pokoknya itulah ya. Nanti jadi lama. Nah, jadi kalau terkait dengan Bernoulli, jadi lihatnya di sini. Aku jadi nggak ada. Ya udah, yang pasti Bernoulli itu kan dia harus ini ya. Nah, jadi untuk Bernoulli itu salah satunya itu selain mass flow-nya itu sama atau kekekalan massa, nah dia juga harus flow-nya itu irotasional ya. Jadi kalau misalnya dia irotasional artinya del dikali V vektornya itu akan sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya kita balik ke slide ini, nah ini kan adalah rotasional dan irotasional. Kalau misalnya dia irotasional dia harus sama dengan 0. Nah, karena di sini velocity flow field-nya itu dia 2 dimensi, artinya kita pakai yang ada komponen X dan Y-nya saja. Nah, jadi kita pakai yang bagian ini aja. Nah, dia itu harus sama dengan 0. Nah, makanya dia dibilang di sini karena untuk 2 dimensi maka dia persamaannya harus seperti ini ya. Ini adalah breakdown dari del dikali V. Nah, ya udah, jadi kalau misalnya kita dikasih tahu psi-nya. Nah, persamaan psi itu kan di sini kita perlu komponen U dan komponen V ya. Nah, berarti di sini ada 2 persamaan yang tadi tentang stream function itu. Nah, jadi dia tidak ngasih U dan V-nya, tapi dia dikasih dalam bentuk si stream function dulu. Nah, artinya kita harus mencari komponen vektor U dan V-nya. Nah, di sini udah dikasih tahu nih. Jadi komponen U itu adalah turunan dari stream function terhadap Y, ya udah berarti jadi min 8Y. Kemudian yang V-nya itu terhadap X berarti 8X. Nah, ya udah ini dikurangin ya mengikuti persamaan ini. Nah, berarti kemudian jadi ini ya. Sorry. Sebelum dijumlahin, ini kan, bentar, ini kok nggak bisa dihapus ya. Nah, ini kita dapat dari stream function. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan ini ya. Jadi U-nya itu diturunin terhadap X. Nah, jadi mana. Jadi kalau misalnya ini kan do V terhadap X. Nah, V-nya itu adalah min 8X diturunkan terhadap X, berarti dia akan menjadi min 8. Kalau misalnya yang Y-nya ini do U per do Y-nya diturunin terhadap Y, artinya min 8X turunin terhadap X, dia akan menjadi min 8, dan ini akan menjadi 8 ya. Ini kan minus jadi 8, nah berarti dijumlahin hasilnya akan sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalnya sama dengan 0, ini kan artinya kan del dikali V-nya itu
sama dengan 0, ini turunan dari stream function. Nah, itu artinya dia irotasional. Nah, maka Bernoulli equation bisa diaplikasikan pada stream function ini. Jadi kira-kira seperti itu ya, salah satu contohnya lagi. Kemudian, nah ini ada yang VR ya, jadi VR dan Vtheta ini adalah dalam koordinat polar. Nah kemudian misalnya di sini kasih tahu determine the corresponding stream function. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke stream function di sini ya, jadi dia kan ada dalam beberapa koordinatnya. Ini jadi Cartesian, yang ini adalah polar koordinat. Jadi kalau misalnya kalau yang tadi kan incompressible fluid itu kan ini kayak gini kan bentuknya. Ini jadi kalau misalnya dalam koordinat polar bentuk turunannya seperti ini, dia akan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita tahu koordinat polarnya dalam R, theta dan Z, nah itu jika dia hasilnya sama dengan 0 itu artinya dia incompressible. Kalau misalnya tidak sama dengan 0 berarti dia compressible ya. Nah, sekarang di sini ditanyain determine the corresponding stream function. Nah, sekarang kita balik lagi ke stream function. Nah, ini adalah, kalau ini kan U dan V ya. Jadi dari stream function diturunin terhadap Y dapat U, ini dapat V. Nah, sekarang kalau misalnya koordinat polar, jadi ada per R-nya. Jadi do psi per do theta dikalikan 1 per R itu adalah VR. Kemudian V theta-nya itu min d psi per do R. Nah, jadi ini adalah bentuk persamaannya. Jadi yang kita pakai sekarang adalah ini. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya determine corresponding stream function, ya berarti kita langsung lihat solusinya aja biar jelas nih ya. Nah, jadi ini kan persamaan yang tadi saya mention di slide. Ada VR, ada V theta. Nah, kemudian di sini ada VR-nya, ada V theta. Nah, berarti kita nyari stream function ya kan, artinya kan kita nyari yang ini ya. Nah, kalau misalnya kita nyari yang itu, artinya kita harus jadi gini ya, ini kan ada VR sama dengan 1 per R do psi per do theta. Nah, kita nyari ini, ya berarti ini dikali ke samping aja ya, VR dikalikan R dikali do theta sama dengan do psi. Nah, berarti ini harus kita integralin supaya dapat si psinya. Nah, jadi intinya kita harus mengintegralkan. Kalau soal sebelumnya kan kita taunya dari stream function, kemudian cari ininya ya. Nah, sekarang kita dikasih tahu U-nya. Nah, tapi sekarang kita harus cari si psi-nya. Nah, ya udah, jadi pertama itu ini dari penjabaran ini ya. Ini kan yang VR, itu dia akan seperti ini. Jadi udah diintegralin, siap diintegralin, ini udah dikali silang. Nah, jadi ini adalah bagian d theta. Nah, kemudian hasilnya itu dia kan akan ada ngikut ada hasil fungsi yang kita nggak tahu yang hasilnya keluar ya. Jadi kalau misalnya di integral itu integral ini misalnya integral x dx itu kan dia akan jadi setengah x kuadrat ditambah c ya. Nah, c-nya itu yang kita nggak tahu. Nah, ini adalah c-nya. Nah, jadinya ini yang kita harus justifikasi dari sebelah sisi v theta. Nah, soalnya perlu diketahui bahwa stream function itu kan dia kan sejatinya kalau misalnya diturunkan terhadap theta dia akan jadi VR, kalau misalnya dia terhadap R dia akan menjadi V theta. Nah, artinya si stream function ini memiliki komponen kedua-duanya antara R dan theta. Nah, jadi ini adalah yang satu ya, setelah diintegralin, kalau misalnya ini kan A jadi tinggal tambahin theta aja, BR cos theta diintegralin jadi sin theta, d theta-nya ini nggak masuk situ, jadi dia akan seperti ini jadi konstanta. Ini adalah yang satu, persamaan satu, atau di sini 3. Nah, kemudian yang ini yang bagian itunya ya, bagian theta ini kan V theta BR min 2 sin theta. Nah, ini adalah BR min 2 sin tetanya. Nah, kemudian diintegralin juga, ini adalah hasil integralnya ditambah dengan konstanta. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat nih ya, antara yang persamaan 1 dan 2 ini kan ini ada persamaan yang sama ya. Nah, dia jadi dia bukan dijumlahin, tapi ini adalah komponennya. Jadi maksudnya kan komponennya sama. Nah, berarti kalau misalnya si stream function-nya itu apa? Nah, berarti kita mention komponen yang ada aja. Kalau misalnya sama, bukan dijumlah. Jadi di sini ada A theta, masuk sini. Ini kan ada BR sin theta ya. Nah, dia langsung aja masuk sini. Kemudian ada
Oh ini ada kedua ini ya. Ini kan adalah C ya, hasil dari integral, ya udah dijadiin C aja. Jadi kira-kira stream functionnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari sini ya, ini kita mau cari V theta-nya. V theta itu kan persamaannya ini ya, min do psi per do R. Jadi dia hanya per do R-nya aja. Jadi yang nggak ada R-nya itu kan akan jadi sama dengan 0. Ya udah, ini kan jadi 0. Jadi ya udah, jadinya di dalam si V theta-nya itu akan menjadi BR min 2 cos theta. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak dijumlah ya bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ini determine shearing stress from an incompressible Newtonian fluid. Nah, ini sekarang kalau misalnya shear stress, nah di slide itu dia udah bukan stream function sama itu, jadi masuknya itu ke general equation of motion. Jadi general equation of motion ini dia kan ada fungsi stressnya ya, ada shear stress dalam fungsi zx, yx, dan xx. Nah, kemudian misalnya di sini ditentuin with a velocity distribution. Nah, ini kan ada velocity distributionnya terhadap I dan J. Jadi sum X dan Y-nya itu I dan J. Nah, jadi yang kita gunakan itu ini persamaan jadi ya. Nah, jadi persamaan jadinya di buku sudah dijabarkan. Jadi dia pakai yang ini. Nah, stress deformation relationship. Nah, ini penurunannya ada semua di buku, jadi nggak perlu dibahas di sini ya, biar cepat. Jadi kalau misalnya ditanya shearing stress itu ini ada dua ya. Jadi ada yang kartesian, ada yang silindrikal. Kalau di sini soalnya itu ini kan kartesian ya. Jadi kartesian kita pakainya yang ini. Kemudian yang ditanya itu adalah shearing stress aja. Berarti yang tahu aja ya. Nah ini kalau yang sigma itu kan normal stress. Jadi kalau ya pokoknya misalnya ada surface gitu, nah ini adalah normal stress. Kalau yang ini adalah shearing stress ya. Nah, sekarang ditanya itu shearing stress. Nah, shearing stressnya itu kalau misalnya tadi ditanyanya berapa dimensi, ini 1, 2 dimensi ya. Jadi kalau 2 dimensi dalam U-nya itu kan ini seperti ini kan. Ini adalah komponen U, ini adalah komponen V, yang W-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi IJK-nya itu 0 gitu ya. Nah, jadi kemudian ditanyanya shearing stress. Nah, ya ini persamaan penting ya. Jadi kalau misalnya ujian beneran nanti harus dimasukin nih persamaan-persamaannya. Nah, ya udah jadi tinggal dimasukin aja. Jadi tahu YX, tahu ZY, tahu XZ-nya itu berapa gitu. Nah, terus karena di sini 2 dimensi, jadi yang akan kepake itu cuman XY-nya aja. Nah, di sini XY itu kan soalnya kan di sini kan Z-nya itu kan dia nggak ada ya. Jadi ini semua kalau diturunin terhadap Z-nya itu akan sama dengan 0 nih. Ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, yang ada cuman ini aja. Nah, sekarang yang XY. Jadi dia bentuknya itu gambarnya dia akan seperti ini. Jadi kalau misalnya dia 3 dimensi, bagian yang YZ-nya itu nggak ada, YZ atau XZ. Nah, kemudian ya udah kan ini udah ada ya, tinggal mu dikali do U per do Y ditambah do V per do X. Nah, ini U-nya ada, ini kan di terhadap do Y, kalau yang V-nya itu terhadap X. Ya udah berarti yang ini diturunkan terhadap X, yang ini terhadap Y-nya. Ya udah hasilnya adalah yang U itu dia jadi 6XY, yang V-nya itu menjadi 24XY. Nah, ya udah tinggal jadi komponen shear stress dalam arah XY-nya itu adalah 30 mu XY. Nah, terus di sini nggak dikasih tahu mu-nya ya. Ya udah. Jadi kira-kira seperti itu. Kok ini ada note-nya ya? Oh ya udah, ini udah kira-kira gitu aja yang untuk stres ya. Nah, ini adalah yang pertama soal bundel pertama ya. Jadi yang sering ditanyakan seperti itu. Jadi volumetric dilatation rate, kemudian rotation vector, kemudian stream function, kemudian ini adalah stress ya. Nah, bagian shear stressnya. Nah, ini belum masuk ke velocity potensial. Nah, sekarang kita masuk ke soal bundel kedua. Nah, jadi ini ada beberapa soal ya. Ada 5 soal lagi. Jadi yang pertama, ya udah langsung aja ya. Apa itu equation Euler equation of motion? What is Navier-Stokes equation? Jadi terus dia minta comparing the equation forms and then the assumption, benefits, limitation, and application. Ini saya bahas ini aja. Nah, jadi kalau Euler motion itu dia yang ini ya. Jadi persamaannya itu
Persamaannya yang ini. Nah, perbedaan antara Euler dan Navier-Stokes itu intinya adalah viskositas. Jadi kalau misalnya Euler equation of motion itu dia untuk inviscid flow. Artinya di persamaan ini dia tidak ada mu-nya. Nah, kalau misalnya Navier-Stokes, nah dia itu untuk Newtonian fluid. Nah, artinya di sini persamaan itu pasti ada mu-nya. Nah, mu-nya di mana? Mu-nya di sini. Oke. Nah, jadi gampang ya kalau misalnya Euler, misalnya kita lihat persamaan yang ini ya. Ini kan persamaan yang sama dalam bentuk X. Bedanya itu adalah di mu-nya aja. Jadi gampangnya itu Euler itu dari Navier-Stokes bagian ini dicoret. Nggak ada ya. Karena dia inviscid. Jadi gampangnya itu. Jadi asumsinya itu ini tinggal dibaca sendiri ya. Terus saya bacain yang pentingnya aja. Viskos ya. Jadi intinya Navier-Stokes itu untuk aliran viskos punya mu. Nah, jadi fungsi kedua-duanya ini tuh untuk CFD ya, jadi computational fluid dynamics. Nah, tapi ya udah kalau Euler itu dia untuk inviscid flow. Jadi kalau misalnya iterasi dia lebih cepat. Kalau Navier-Stokes itu ya dia kalkulasinya lebih lama. Jadi, tapi kalau misalnya lebih serius CFD-nya itu dia pakai pasti Navier-Stokes ya. Jadi Euler ini dia itu nanti turunnya itu ke Bernoulli equation biasanya. Oh ini Bernoulli equation. Navier-Stokes itu dia buat computational fluid dynamics. Nah, kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 ditanya stream function. Nah, jadi kalau ini nomor 2 ini kan dia kita dikasih stream function kemudian cari velocity potensialnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari velocity potensial di sini. Nah, ini velocity potensial itu kan do C per do X. Nah, ini perhatiin baik-baik ya, ini saya copy aja. Jadi kalau misalnya dibandingin sama stream function, nah ini dia. Yang pasti velocity potensial itu dia 3 dimensi. Kalau misalnya stream function itu dia 2 dimensi. Nah, sekarang ini kan pesi ya. Nah, ini lihat bedanya. Jadi kalau misalnya dari stream function itu dia kan diturunkan terhadap Y, dia akan jadi U. Kalau misalnya kalau si Phi ini Phi ya. Jadi ini pesi, ini Phi. Nah, jadi si P-nya itu tuh diturunkan terhadap X dia jadi U. Jadi kalau misalnya dikasih tahu stream function ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih tahu ini si psi-nya ini. Nah, jadi kita harus cari U-nya dulu. Nah, U-nya itu diturunin terhadap Y, udah dapat U, ya udah dari U itu kita nyari si P-nya. Jadi ini dipakai integral. Ini jadi dx integral. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang nomor ini, nomor 2 itu dikasih tahu stream function, maka kita bisa menghitung velocity potensial, tapi caranya kayak tadi. Nah, jadi ini kan, nah ini dikasih tahu nih, ini untuk velocity potensialnya. Nah, sekarang ya udah dari stream function diturunkan terhadap Y, maka dia dapat U di sini ya. Nah, ya udah, jadi dari sini diturunin dulu, maka dia dapat hasil dari itu ya. Ntar ini bacanya gimana sih? Nah, jadi gini, ini nih. Ini kan dari stream function-nya itu, nah ini si per do Y-nya itu hasilnya ini. Oke ya, 5x kuadrat min 5y. Nah, sekarang kita cari ininya. Nah, berarti ini harus diintegral kanan kiri kan? Nah, berarti si psi-nya itu integral dari ini terhadap dx. Ya udah tinggal diintegralin, dapat hasilnya ini kan? Sip. Ini adalah yang dari x-nya. Kemudian yang v-nya itu v-nya itu kan dari sini ya. Nah, jadi dari si stream function terhadap x dia akan jadi v. Nah, jadi ini dia akan jadi si v-nya itu min 10xy. Nah, kan sama dengan dpi dibagi per do y. Nah, berarti integral kan kanan kiri. Jadi ini adalah integral bagian sini sama dy. Hasilnya itu. Nah, seperti tadi combine ya. Jadi bukan dijumlah. Jadi kita absen masing-masing komponennya. Jadi komponen yang hasil iterasinya, hasil kalkulasinya itu kan ini. Sama yang ini. Nah, ya udah ternyata
ini masuk sini, sama yang ini 5x kuadrat masuk sini, ditambah C. Jadi hasil si velocity potensialnya ini ya. Jadi di-combine, bukan dijumlah. Jadi kira-kira seperti itu, gampang kan? Ya, terus jadi lanjut nomor 3, ini udah 34 menit. Jadi kayaknya nomor 3 ini saya bahas terakhir aja ya. Karena yang bawahnya ini mirip-mirip lah sama sebelumnya. Jadi, nah nomor 3 ini juga mirip sama sebelumnya. Dia dikasih tahu vektornya, ini vektor kecepatan dalam I dan J, kemudian dikasih tahu juga poin X dan Y-nya. Kalau ya soal sebelumnya itu kan yang tentang shear stress itu dia tidak dikasih tahu titiknya di mana. Nah, ini di sini dalam 2 dimensi vektor kecepatan dia ditanyanya itu sigma xx, sigma yy, dan tau xy pada titik ini. Nah, berarti kan caranya sama kayak tadi. Nah, cuman di sini ada show the stresses on a sketch. Nah, ini saya lihat lagi yang soal sebelumnya ya. Nah, ini dia. Jadi karena dia ini kan sebenarnya 3 dimensi. Kalau misalnya ini adalah X, ini adalah Y, nah berarti kita pakai yang XY aja kan. Jadi gambar dari sininya tuh kira-kira seperti ini. Gambar dari tampak depan ya. Jadi nanti di sini akan ada sigma XX, di sini adalah sigma YY. Ini adalah sigma, ini adalah shear stress. Jadi kira-kira akan menggambar seperti ini. Nah, kalau di soalnya itu, nah jadi kita langsung masukin aja ya. Bentar. Kalau soal sebelumnya, oh ini Newtonian fluid ya. Jadi ada mu-nya glycerin, ada berarti ini kan kita harus cari mu-nya ya. Di sini glycerin at 20 degree Celsius berarti harus cari di tabel. Ya itu tabel lah. Jadi gini, ini adalah X ya. Maksudnya U, maksudnya dalam II. Vektor I, ini vektor V. Nah, kemudian ya udah kita persamaannya itu kita ambil dari yang udah diturunkan ini. Nah, ini kenapa McFlu nih disediain cheat sheet nih biar ngerjainnya cepet. Jadi kita nggak perlu nurunin, yang penting kita bisa makainya. Ini stress deformation-nya, ya udah. Jadinya kita perlu kedua rumus ini. Ini sigma XX, sigma YY, sigma ZZ itu ini ada persamaan di dalamnya. Ini copy semua tuh ke dalam cheat sheet. Jadi begitu ditanya kita bisa jawab. Nah, jadi ini adalah sigma XX, sigma YY, dan tau XY-nya ya. Kenapa yang tau YZ atau tau XZ-nya nggak dipakai? Soalnya Z-nya sama dengan 0. Kalau dicari juga pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal dimasukin semua ini. Dari persamaan UV ini, nah dicari dulu nih. Di sini kan ada, bentar. Ini kan ada do U per do X, do V per do Y, ada do U per do Y, ada do V per do X. Nah, ini semua diturunin dulu nih kalau saya nih ya. Jadi do U per do X-nya itu berapa, nih diturunin, hasilnya sekian. Kalau saya, dia mintanya kan X-nya 0,7, 1,2 ya. Jadi langsung aja dimasukin, jadi langsung keluar angka nih. Semuanya dimasukin, semua tuh dapat. Nah, habis dari dapat semua ini dirangkai semua ke persamaan sigma YY dan si shear stress-nya si tau ini. Nah, jadi nanti at the end of calculation itu kita dapat sigma XX itu di sini. Kemudian sigma YY segini dan tau XY segini. Nah, tinggal digambarin kan. Nah, gambarnya tadi udah saya bikin tuh ya. Nah, ini by default itu dia panahnya ke dalam. Kalau misalnya dia minus itu ya udah artinya gambarnya itu begini kan realnya. Kalau misalnya dia gambar ke atas ini jadi plus. Jadi kira-kira seperti itu. Ini sigma YY. Ini ada yang kurang informasi XY-nya ya. Ini X, ini Y. Nah, jadi seperti itu. Kalau shear stress tahu XY-nya 75,6 PA, sigma YY-nya 5 kPa, minus 5 kPa, sigma XX-nya min 4,8 kPa. Jadi dari akhir perhitungannya itu akan seperti ini. Nah, jadi ini balik lagi nih ya. Dalam bab 6 ini kalau baca bukunya dia emang rumit ya, susah. Tapi kalau misalnya praktikal dalam ujian itu yang ditanyakan seperti yang barusan kita bahas ya, bukan kita, saya yang bahas. Jadi kalau misalnya di sini ada nggak contoh soalnya? Ini malah ini bab 4. Kalau ini ada nggak?
Oh, nggak ada contoh soal ujiannya. Nah, tapi tahun kemarin ada keluar nih ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini contohnya ya, kalau misalnya ditanya sekarang dikasih tahu vektor kayak gini, volumetric dilatation rate, nah, terus interpret the result. Nah, itu tadi udah dibahas ya, gimana caranya. Yang volumetric dilatation rate itu kan terkait vorticity, kemudian determine expression for the rotation vector. Nah, itu udah ada di slide juga. Terus misalnya ini possible flow field atau enggak, nah itu lihat dari mass conservation. Kemudian misalnya stream function, show the Bernoulli equation tadi udah bisa ya, dia harus irotasional. Nah, irotasional caranya gimana, udah dibahas dan lain-lain. Sama yang stress itu. Nah, biasanya seperti itu aja yang soal-soal yang sering keluar. Jadi sepertinya bisa saya cukupi tutorial ini ya. Jadi videonya saya nggak mau lama-lama, lebih dari 1 jam, 40 menit juga ini udah kelamaan. Pasti mahasiswa nonton juga di skip-skip gitu. Nah, jadi kira-kira sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu langsung saja taruh di kolom YouTube-nya. Jadi kan ini video kan diupload di YouTube, jadi langsung komen di bawah nanti saya balas aja. Nah, jadi setelah ini kan saya upload nanti ditontonnya jam 5 sore ya. Jadi kalau misalnya setelah jam 5, nanti setelah menonton video ini akan saya kasih soal. Soalnya itu ada di kuliah ITB ACID. Nah, nanti lama waktu pengerjaannya sangat singkat, jadi hati-hati ya. Saya kasih 15 menit dan harus langsung diupload, jadi di foto habis itu langsung diupload ke web kuliahnya. Jadi kan udah, saya rasa semuanya udah pada terbiasa seperti itu ya. Ya udah, kira-kira sekian, langsung selamat belajar ya, selamat mengerjakan. Jadi next chapter itu langsung ke bab yang apa namanya, dimensional analisis ya. Jadi mohon dijadwalkan nanti di grup WhatsApp. Jadi kira-kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.